segenap hidupku persembahkan. Amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat setiap kesempatan Engkau beri kami waktu, Engkau beri kami kesehatan, Engkau berikan kami Tuhan perlindungan-Mu, sampai Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena setiap kesempatan ini kami bisa pakai untuk mendengar firman-Mu. Supaya Tuhan jangan ada yang sia-sia dalam apa yang Tuhan telah investasi dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, kalau hari ini Engkau ingin kami mendengar firman, maka biarlah Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami rema. Supaya Tuhan bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi Tuhan benar-benar ini menjadi sebuah perubahan hidup Tuhan, yang Tuhan kerjakan lewat Roh-Mu. Mari berbicara ya Roh Kudus, sama seperti yang Kau telah berbicara kepada hamba-Mu, Engkau juga berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan semua pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk ya. Ini sekarang ada Bapak Ibu ya, jadi memang banyak ibunya tapi bapaknya juga ada gitu ya. Selamat siang, gimana kabarnya ibu-ibu? Kok lemas ini ya? Gimana kabarnya? Luar biasa saudara ya. Luar biasa, jangan latah ya, tapi harus luar biasa itu wajahnya juga sama. Makasih Pak Jo, ya Pak Yohanes dan Ibu Linda yang beri saya waktu dan kesempatan untuk jadi berkat. Saudara, ini adalah khotbah yang saya barusan dapat dari Tuhan dan saya sudah sampaikan di gereja saya sendiri. Untuk gereja atau pelayanan di luar, ini yang pertama ya. Jadi Anda terima fresh from the heaven. Yuk kita bicara sama-sama yuk. Saudara, saya beri judul tentang The Potter. Ya, The Potter itu kalau saudara baca di Alkitab, Anda akan menemukan tentang penjunan. Ya, tentang penjunan atau tukang priuk. Nah, Alkitab sendiri saudara itu banyak sekali menggambarkan tentang hal ini. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa Dia adalah tukang priuk dan kita adalah tanah liat. Nah, saudara, gambaran ini sangat dijelaskan satu kali oleh Tuhan ketika Dia memanggil seorang nabi bernama Yeremia. Nah, coba kita lihat sama-sama saudara. Satu kali Tuhan itu memanggil Yeremia dan Dia berkata, ayo coba kamu ke rumah pelarikan. Ya, coba diklik sekali. Ya, ke rumah pelarikan saudara. Kemudian Yeremia datang ke sana, kebetulan penjunan ini sedang membuat tanah liat. Ya, kalau saudara tahu ini adalah bejananya, ini adalah pelarikan yang muter itu saudara ya. Nah saudara, kemudian ketika dia di sana Tuhan bilang begini, aku ingin berbicara kepadamu tentang hubunganku dengan umatku. Dan kalau saudara baca saudara, coba lihat di dalam ayat yang ke pasal 18 ayat yang keempat, yang dikatakan begini saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu apa saudara? Rusak. Maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya, saudara. Nah, saudara perhatikan, saudara, apabila bejana yang sedang dibuatnya di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Saudara, Anda perhatikan, saudara, ayat ini. Ayat ini saya sudah baca berkali-kali, tetapi saya belum dapat pewahyuannya. Sampai minggu lalu Tuhan mengajar sesuatu yang mengagetkan saya, saudaraku. Ya, kalau Anda baca ini, mungkin kita akan berkata, apa problemnya Pak di ayat ini? Kan begitu, saudara. Kalau rusak, ya diperbaiki toh. Tetapi Anda perhatikan baik-baik, kalau bejana tanah liat itu adalah kita, dan penjunannya itu adalah Tuhan, maka saudara, ayat ini akan ketemu problem. Problemnya di mana saudara? Problemnya adalah ketika pemahaman rusak itu berbeda antara bejana dan penjunan. Bagi seorang penjunan ketika dia melihat bejana, dia berkata, ini rusak.
Aku akan bongkar ya, supaya kamu saya bentuk kembali sesuai yang baik buat saya. Tetapi jika seorang bejana bilang, aku fine aja, aku nggak rusak, maka kita akan menolak setiap koreksi Tuhan. Kan ini yang jadi problem, saudara. Apakah kita semua rela hati, saudara, ketika ada proses? Kan enggak. Kenapa, saudara? Karena kita selalu merasa, saudara, bahwa kita fine. Ada yang lebih buruk dari kita. Ada yang lebih rusak dari kita, saudara. Kenapa? Karena pemahaman rusak ini harus sama dulu antara seorang bejana dengan penjunan. Apakah pernah terjadi, saudara? Coba Anda lihat deh, saudara. Dalam Amsal pasal yang ke-16, ya, coba lihat Amsal 16 dikatakan begini, saudara. All a person's ways seem pure to them. Ya, semua orang, jalan orang itu kelihatan murni bagi mereka. But motives are weighed by the Lord. Tetapi motif apa, saudara? Ditimbang oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan apa? Yuk sama-sama kita baca. Segala jalan orang adalah bersih menurut apa? Pandangannya sendiri. Nah, tetapi Tuhanlah yang apa, saudara? Yang menguji hati. Kenapa kita menolak koreksi? Kenapa kita menolak proses? Kenapa kita menolak penjunan dan tangannya ketika dia hendak untuk memperbaiki kita? Karena bagi kita, saudara, menurut pemandangan kita, kita udah bersih loh. Kita udah baik loh. Dan kata baik ini, saudara, bagi tiap-tiap orang berbeda-beda. Karena Amsal berkata, segala jalan orang itu bersih menurut apa? Pandangannya sendiri. Kalau saudara tanya kepada setiap orang, menurut kamu, apakah kehidupan yang baik? Pertama, bahagia. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, punya duit dan financial freedom. Yang keempat, anak-anak sukses. Yang kelima, hubungan suami istri baik. Benar nggak, saudaraku? Yang keenam, pekerjaan kita lancar-lancar saja. Yang ketujuh, saudara, rutin kita berdoa, rutin kita beribadah, rutin kita memberi. Kita akan berkata, oh ini sudah baik. Bukankah itu menjadi impian semua orang? Karena orang akan melihat, mengukur kebaikan berdasarkan kesuksesan. Mengukur kebaikan berdasarkan kebahagiaan. Mengukur kesuksesan berdasarkan apa? Kesenangan, pelayanan, dan kesehatan, saudara. Kalau tanya sama yang satu, hidupmu gimana? Baik-baik aja. Aku sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena usahaku bangkrut. Kamu gimana? Ya, sedang bergumul sih. Apa pergumulanmu? Anakku lagi sakit. Maka Anda akan kaget, saudara, ketika menemukan begitu banyak pandangan tentang apa yang baik. Tetapi saudara, ketika kita ngomong sama Tuhan, gimana nih Tuhan? Engkau ukur sebuah kebaikan. Tuhan bilang apa? Aku mengukur sebuah kebaikan, ya, berdasarkan prioritas. Kalau aku melihat sebuah prioritas tidak pada tempatnya, maka engkau sedang error, engkau sedang rusak. Kalau saudara, karakter kita, ya, atau motivasi hati kita tidak pada tempatnya, bagi seorang penjunan, bejana ini rusak. Tapi apakah bejana itu mau dikoreksi? Belum tentu. Karena kita beda pemahaman tentang kata rusak. Benar gak, saudaraku? Ya, padahal saudara, Tuhan melihat hidup kita, hati kita ini tentang dosa-dosa yang tersembunyi di balik kedagingan kita, tentang kesombongan-kesombongan yang tidak kita sadari, yang tersembunyi baik, rapi, dan tidak kelihatan dari luar, tentang trauma-trauma, dan tentang apa, saudara, siapa yang kita andalkan dalam hidup ini. Itu semua tidak pernah nampak, tidak pernah kelihatan, tetapi di mata Tuhan dia melihatnya.
Makanya saudara, Tuhan berkata, apabila dia melihat bejana itu rusak, maka dia akan memperbaikinya menurut apa yang baik bagi pemandangannya, saudara. Itulah sebabnya seringkali, saudara, seorang Kristen yang saleh kelihatannya, Tuhan bongkar rencananya, Tuhan izinkan hal-hal yang tidak nyaman itu terjadi dalam hidupnya, saudara. Karena pemahaman kita tentang rusak sama sekali berbeda. Anda harus punya alat validasi yang bisa menentukan apakah perasaan kita, apakah apa yang kita anggap benar itu betul-betul benar, saudara. Saya kasih contoh sama saudara. Orang ditanya, kamu sehat enggak? Ya, aku sehat. Kalau saudara ditanya, sehat enggak? Sehat. Apakah ada dikit? Ya enggak ada sih, fine-fine aja. Aku senang olahraga, aku makan vitamin, ya minum vitamin. Saya makan makanan yang baik, ya seimbang, ada protein, ada karbohidrat, ya kurangi gula gitu ya, kurangi garam apa. Ya saya baik-baik aja. Semua pernyataan saudara tentang yang namanya sehat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebelum divalidasi, benar nggak? Mana alat validasinya? Pergi ke lab, general check up, semuanya Anda cek. Kalau keluar data hijau, baru perasaan Anda dinyatakan benar. Tapi kalau keluar data merah, perasaanmu salah. Ya toh? Seorang manusia berkata, aku nggak rusak nih. Mana validasinya? Mana yang bisa mengesahkannya? Bawa ke Tuhan. Tuhan bilang, error. Kalau error, saudara, mau nggak mau si bejana ini harus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Kapan kita bilang kekeh, kita bilang enggak, saya enggak rusak, saya fine-fine aja. Ya lanjutkan aja, saudara. Satu saat nanti, apa yang ada di dalam hati, semua itu akan merusak hidup. Makanya saudara, dia perlu membongkar kehidupan seseorang. Ya, ada satu kisah di Alkitab, ya. Kisah Ayub ini adalah satu gambaran. Kalau saudara dengar khotbah hari ini, maka Anda akan minimal 3/4 atau seluruhnya Anda akan paham tentang satu kitab. Ya, satu kitab Ayub. 42 pasal, Anda akan tahu jalan ceritanya. Ya. Nah, saudara, kisah Ayub ini adalah satu gambaran tentang apa yang saya jelaskan hari ini kepada saudara. Ya, bagi Ayub tidak ada alasan untuk dia diproses. Tetapi saudara, bagi Tuhan ada alasan kamu harus diproses. Kenapa Ayub, saudara, merasa dia fine aja? Coba Anda lihat profil Alkitab tentang Ayub. Kita lihat orang ini, saudara. Coba lihat sama-sama. Orang ini, Ayub ini adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Betul ya? Penolong bagi orang sengsara dan anak-anak yatim. Seorang yang selalu bersikap adil dan membela yang lemah. Apalagi saudara? Menjadi bapak bagi orang miskin dan pembela bagi yang tertindas. Ini semua ada di pasal 29. Kalau saudara baca di situ, saudara, itulah profilnya Ayub. Apa yang Alkitab tuliskan, apa yang dia lakukan, dan apa yang dilihat oleh orang, saudara. Ya, dalam pikiran Ayub, saudara, apa yang sudah dia kerjakan, itu sudah benar. Nah, ketika iblis datang sama Tuhan, untuk meminta izin, supaya dia bisa uji Ayub, saudara, Tuhan izinkan. Karena bagi Tuhan, saudara, dia melihat bahwa ada bagian yang error dalam hidup Ayub ini, yang menghalangi dia untuk menerima berkat lebih banyak daripada Tuhan. Dan ini harus diproses, itulah sebabnya Tuhan mengizinkan. Ini bukan sebuah iseng-isengan challenge antara Tuhan dengan iblis, bukan. Tapi di mata sang penjunan, bejananya ini ada hal yang masih perlu diperbaiki, saudaraku. Nah, saudara bayangkan, saudara, kalau seandainya kita tanya sama Ayub, Ayub, gimana hidupmu? Kamu mau enggak? Kamu rusak enggak, Ayub? Kita akan dapat kata yang berbeda antara dia dengan Tuhan. Karena pemahaman rusak yang dia pahami ini.
Pemahaman bersih maksud saya, pemahaman bersih dan baik yang dia pahami adalah ini. Karena seumur hidupnya dia lakukan ini. Menurut saudara, ini orang baik enggak? Menurut saudara, ini orang rusak enggak? Enggak kan? Jadi kalau saudara jadi Ayub, Anda bakal tiru enggak kehidupan kayak begini? Iya dong. Saya juga bakal tiru, saudara. Nah kalau dalam keadaan begini, saudara, hidup saudara begini, kemudian Tuhan proses, dan dibilang, Ayub, kamu error, Yub. Anda protes enggak? Protes? Ya sama dong kita sama Ayub, saudara. Karena pemahaman kita tentang rusak sama sekali berbeda. Coba lihat saudara, semua ini adalah hal-hal fisik yang Anda lihat. Tetapi di kedalaman hati, lapisan terbawah dalam nurani Ayub, tidak ada yang tahu. Tuhan yang menimbang hati. Aku menguji hati. Dan disitulah aku melihat akar dan benih dari segala sesuatu yang bakal terjadi. Dan jika itu error, satu saat nanti engkau pasti jatuh. Lebih baik aku selesaikan di situ. Oh, kita fine-fine aja. Nangkap ya saudara ya. Nah, gimana cara Tuhan nemukan ini saudaraku? Ini yang kita perlu tahu. Siapa tahu Tuhan juga izinkan ini terjadi untuk menemukan error kita itu di mana. Ya, coba kita lihat deh saudara. Ya, next. Tuhan membentuk Ayub melalui kehilangan. Ya, coba saudara perhatikan Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah dia dan menyembah, katanya apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi apa saudara? Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, apa yang diajarkan Tuhan kepada Ayub lewat kehilangannya saudara? Ya, saudara kita tahu dia kehilangan harta, dia kehilangan anak-anak saudara. Ya, dia kehilangan kesehatannya. Baik harta, anak maupun kesehatan. Ini mewakili hal-hal yang kita kasihi bukan? Ya, ini mewakili hal-hal yang kita kasihi saudara. Inilah yang dicari manusia. Apa sih yang dicari manusia itu? Ya, kerjaan yang baik. Punya uang, ya, punya dana cukup untuk hari tuanya. Kita pergi pagi, pulang malam. Ya, urusannya apa saudara? Hanya untuk supaya kita bisa makan, kita bisa menikmati yang baik daripada Tuhan. Hasil kerja keras kita, benar? Ya, apalagi saudara? Hubungan anak-anak. Anak-anak baik, ya pasti kita senang saudara. Apalagi saudara? Sehat. Kalau orang sudah punya uang, bahagia saudara, ditanya apa yang paling berharga? Sehat. Begitu saudara. Nah saudara, ini semua saudara mewakili. Tetapi kenapa Tuhan menguji dia saudara, membiarkan hal-hal yang dikasihi ini mengalami kehilangan? Karena Tuhan ingin menguji hati Ayub tentang sesuatu yang bernama berhala. Itu dia. Dia ingin menguji sesuatu tentang apa saudara? Tentang yang namanya berhala. Kenapa? Karena cara terbaik untuk menguji hati seseorang tentang berhala itu adalah lewat kehilangan. Ya, adalah lewat kehilangan saudara. Coba saudara, Anda lihat gambar ini dan saya akan kasih Anda pertanyaan. Ya, coba dilihat saudara. Klik sekali. Berat mana menurut saudara? Abraham nunggu Ishak 25 tahun ya pada janji Tuhan, atau ketika dia diminta Tuhan menyerahkan Ishak? Berat mana menurut saudara? Bagi Abraham berat menyerahkan Ishak. Kenapa? Karena Ishak ditunggu. Nah, oke. Karena udah punya. Wow, Bu Yuli bisa melihat itu ya. Kenapa susah banget nih saudara? Lebih berat kita, 25 tahun loh saudara. Ini umurnya Ishak tidak lebih panjang dari masa tunggu.
Paling dia berumur 10 tahun kira-kira. Tetapi kenapa saudara begitu beratnya dia menyerahkan ini? Karena ini bicara kepemilikan. Benar gak? Tadi Ibu Yuli bilang apa? Karena dia sudah memilikinya. Waktu diminta saudara, itu berat. Kapan seseorang bisa rela nyerahin, berarti sesuatu itu tidak ada di tahta hatinya. Benar gak? Kalau yang minta Tuhan dan dia mau serahin, berarti dia menganggap yang minta lebih tinggi daripada yang dia punya. Kalau yang minta lebih rendah daripada yang dia punya, dia bakal nolak. Iya dong saudara. Kalau Anda punya makanan nih saudara, terus saudara bawa hanya satu aja saudara. Pas saudara mau keluar, terus saudara bilang begini, saya mau kasih sama anak saya. Ya anaknya Pak Sem itu yang tidur sampai tidak bangun itu saudara ya. Ya wes dia pengen kasih itu ya. Waktu dia keluar saudara, terus ada yang minta. Boleh nggak bagiin itu? Dia nggak akan kasih saudara. Kenapa dia nggak kasih? Karena bagi orang ini, anak itu yang harus menerimanya. Karena kamu tidak ada di hati saya. Tetap yang lebih berharga adalah makanan ini. Betul tidak saudaraku? Tapi ketika dia ketemu dengan anaknya, maka dia akan memberikannya saudara. Berarti anak itu lebih berharga daripada makanannya kan? Nah Abraham saudara ketika dia menyerahkan Ishak kepada Tuhan, berarti bagi Abraham yang dia sembah itu Tuhan bukan Ishak. Cara buktiin bahwa sesuatu itu bukan berhala, izinkan kehilangan. Responmu gimana? Kapan respon itu salah saudara, maka disitulah saudara ketahuan berhala kita. Saudara saya mau bilang sama saudara, bahwa tidak pernah Tuhan mengizinkan sesuatu itu menjadi berhala dalam hidup saudara. Dia tidak pernah mau bagi kemuliaannya kepada siapapun dan apapun. Dia mengingini kita dengan cemburu saudara, dan dia tidak akan pernah mengizinkan itu terjadi. Dan kalau saudara baca di Alkitab saudara, ketika Tuhan menjanjikan dia tentang keturunan dan Abraham percaya, dia menunggu, maka Allah menghitungnya sebagai kebenaran. Tetapi saudara ketika dia menyerahkan Ishak, maka janji Tuhan keluar, engkau jadi bapa banyak bangsa. Aku akan memberkati keturunanmu, hidupmu akan berlimpah-limpah. Bapa orang beriman keluar setelah penyerahan Ishak. Bukan setelah nunggu. Jadi saudara ketika Tuhan melihat si Ayub ini saudara, yang dia lihat kok bagus ya, semua oke ya, itu menurut Ayub. Tapi menurut Tuhan saudara, ada sesuatu yang harus dibereskan. Tapi Pak, bukankah Ayub itu tidak bersalah? Memang saudara dia tidak bersalah dalam perkataan, tapi dia bersalah dalam motif dan prioritas. Dari mana Bapak tahu bahwa Ayub bersalah dalam prioritas? Bukan saya ngomong, bukan Tuhan yang ngomong, Ayub sendiri yang ngomong. Coba lihat saudara, ya. Ayub 3, 25, 26, yuk kita baca. Suara banter ya, 1, 2, 3. Dan yang kucemaskan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah. Ulang yuk ya, suara nyaring pelan-pelan aja, konsentrasi baik-baik. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Apa yang dia takutkan? Apa yang dia cemaskan? Bisa jawab? Apa yang dia takutkan? Apa yang dia cemaskan? Kehilangan harta. Terus apa lagi? Kehilangan anak. Apa lagi? Kehilangan kesehatan. Kok tahu Pak? Anda lihat ya,
Ini pasal 3. Pasal 1 saudara, kehilangan harta dan anak-anak. Pasal 2, kehilangan kesehatan. Pasal 3, ayat ini muncul. Apa yang sudah menimpa dia? Hal-hal yang dia takutkan. Apa yang dia takutkan? Yaitu apa? Dia takut bangkrut. Dia takut sakit. Anak-anaknya juga dia takut, saudara. Berarti selama ini, saudara, profil yang begitu indah, kesalehan, takut akan Allah, jujur, menjauhi kejahatan, memberi bapak bagi anak yatim, menjadi penolong bagi yang tertindas, macam-macam profil yang bagus tadi, semata-mata untuk menyuap Tuhan. Supaya Tuhan jangan menjatuhkan hukuman yang bisa saja mengambil sesuatu yang dia pegang erat dalam prioritasnya. Enggak benar, saudara? Aneh kan, saudara? Anak 10 pesta. Habis pesta, dia ngapain? Persembahan. Tuhan, si Koko Tuhan yang paling nomor satu Tuhan. Emosian. Jangan sampai nanti dia ngumpat. Ampuni Tuhan. Nomor 2 Tuhan, satu-satu. 10 anak, 10 persembahan. 10 anak, saudara, satu persembahan, satu nama. Semata-mata bukan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Mempersembahkan korban supaya Tuhan jangan marah kepada anaknya. Siapa lebih tinggi? Anak apa Tuhan? Benar nggak, saudara? Dan ini, saudara, yang dia takutkan, yang dia cemaskan, saudara, itu menjadikan dia nggak bisa tidur. Sampai-sampai, saudara, dia nggak bisa tenang. Dia hanya gelisah. Jadi kebayang, saudara, Anda punya anak, satu pergi, saudara nggak bisa tidur. Kalau dia belum balik rumah. Kayak begitu, saudara. Saya nggak tahu dulu ya, mungkin nggak ada HP, nggak ada apa, saudara, nggak ada juga live location begitu, nggak tahu. Dia harus tengok tuh anaknya, ngapain aja. Kalian ngapain aja. Dia persembahkan korban. Dia memberi. Supaya jangan sampai, saudara, kalau dia tidak memberi, Tuhan ambil. Tuhan bilang, Yup, error itu hatimu, Yup. Prioritas di hatimu itu salah. Motivasi apa yang kau lakukan itu salah. Kau izinkan kehilangan untuk usik itu berhala. Pak, apakah harus kehilangan? Saya nggak tahu, itu cara Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mau berbagi kemuliaan. Dia akan mengusik semua berhala kita. Itu sudah pasti, cepat atau lambat. Anda bisa punya segala sesuatu, tapi jangan sampai terikat dengan apa yang Anda punya. Kapan Anda terikat dengan apa yang Anda punya, maka Anda akan memperalat Tuhan untuk melindungi apa yang Anda punya. Tapi kapan Anda menyembah Tuhan, maka apa yang Anda punya akan Anda pakai untuk nyembah Dia. Hanya itu aja dua. Ya, saudara. Merasa ditegur? Sama, aku juga. Ya. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Untuk mengetahui, saudara, membongkar apa yang sebenarnya tidak diketahui oleh Ayub. Tuhan membentuk Ayub lewat hubungan. Ya, jadi tadi, saudara, yang pertama itu Tuhan bentuk Ayub lewat kehilangan karena Tuhan melihat ada yang error dalam motivasi, ada yang error dalam prioritas, ada yang error dalam penyembahannya. Ya. Nah, saudara perhatikan, saudara, yang kedua ini Tuhan membentuk Ayub lewat hubungan. Nah, kalau Anda baca kisah Ayub, saudara, kitab Ayub itu isinya 42 pasal. Pasal 1 sampai 3 adalah peristiwa kehilangan, 3 pasal. Pasal 4 sampai 32 itu adalah pembelaan Ayub, dialog
percakapan, argumentasi, debat dia dengan teman-temannya. Itu 28 pasal. 3 orang. Ya. Pasal 33 sampai 37, saudara, adalah perkataan Elihu, orang keempat, teman yang keempat, yang duduk di tengah-tengah, memisahkan, mendamaikan. Dan pasal 38 sampai 42, Tuhan berbicara. Jadi saudara perhatikan saudara, setelah peristiwa kehilangan, maka kurang lebih ada 33 pasal yang berbicara tentang dia, saudara, dengan apa? Dengan teman-temannya. Disitulah saudara kita ketemu, ternyata kata-kata Ayub tidak sepenuhnya benar. Disitulah kita ketemu dia berdosa di dalam apa? Di dalam perkataannya, saudara. Ya, di situ kita tahu saudara bahwa sekalipun di pasal 1 sampai 3 dia tidak berdosa dengan perkataan, tetapi di pasal keempat sampai dengan pasal selanjutnya saudaraku, dia memiliki problem ketika dia berdosa dengan perkataannya. Saya menemukan saudara, ketika saya baca ini, saya menemukan bahwa kenapa Tuhan menguji Ayub lewat hubungan, saudara. Karena dia memiliki masalah tentang penerimaan dirinya. Ya, kok tahu Pak? Saudara begini loh saudara. Kenapa dia marah sama teman-temannya? Dia bisa hilang harta, dia masih bisa tahan saudaraku. Walaupun dia merasa, iya ya Tuhan ya, ternyata selama ini aku salah. Tapi masalah teman-temannya saudara, dia salah dalam perkataannya. Karena apa saudara? Karena teman-temannya ini adalah teman sahabat terbaiknya. Saudara bayangin saudara, dia sakit, 3 temannya datang, 7 hari 7 malam, duduk sama-sama, sedih sama-sama, bergumul sama-sama. Dan orang ini saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar teman yang dekat sekali sama dia, saudara. Tetapi saudara, ketika dia sakit, ketika dia mulai kehilangan semuanya, saudara, dia menemukan bahwa teman-temannya ini menuduhnya yang bukan-bukan, saudara. Itu menuduh bahkan menghakimi dia, saudara, sehingga dia merasa bahwa orang-orang ini tidak bisa dipercaya. Satu kali dia ngomong, coba lihat ya, coba lihat. Dalam Ayub pasal yang ke-16. Coba diklik sekali. 16 1 sampai 4. Tetapi Ayub menjawab, yuk sama-sama. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala, apa saudara? Atas kamu. Dia bilang apa sama teman-temannya, saudara? Penghibur sialan kamu semua ini. Wah, bocah saudara ya, punya teman kayak gini. Tak pikir kalian itu dekat. Kalau saudara baca di Alkitab, semua tata cara ibadah Ayub, semua cara dia memberi, semua kenapa mempersembahkan korban satu-satu untuk anak-anak, itu semua karena ide, teman-teman. Aku kenal Tuhan dari kata orang. Siapa orang itu, saudara? Ini. Aku ikut semua nasihatmu. Tata cara ibadahku pun kamu atur, aku nurut. Kamu ngomong apa, aku ikut. Kamu bilang, ayo supaya kamu jangan sampai bangkrut, persembahkan korban, aku nurut. Lakukan semua, ayo memberi supaya kamu diberkati, aku nurut. Bayangin saudara. Tetapi saudara, Tuhan bongkar hubungan ini. Kenapa? Karena Ayub masalah dengan apa? Penerimaan diri. Dia mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan. Ini Tuhan mau bongkar. Hidupmu gak bisa, dasarnya itu hubungan manusia. Hidupmu gak bisa, hidupmu tuh ngandalin manusia. Manusia bisa berubah. Buktinya apa? Ini terjadi. Sampai dia bilang apa? Penghibur sialan kalian semua ini. Coba kamu ada di tempatku.
Coba anakmu hilang semua dalam sehari. Coba kambing dombamu habis semua, bangkrut dalam sehari. Coba gimana caranya? Coba kalau kamu rasa gatal sampai tulang sakitnya, dingin, gak bisa tidur, gak bisa berdiri. Coba kamu di kaki saya. Dia bilang apa, saudara? Maka saya ada pada tempatmu, saya akan gubah apa? Menggubah kata-kata indah. Gampang kalau ngomong mah. Gampang bikin puisi. Kalau saya sehat, kamu yang sakit. Gampang. Kalau apa, saudara? Kalau hanya geleng-geleng kepala. Kasihan kamu Yub, kasihan kamu Yub. Gampang. Coba kamu di tempatku. Gampang nuding-nuding. Coba kamu yang sakit. Aku juga bisa kayak kamu. Sekarang aku sakit, kalian ngomong begitu. Sialan kalian semua. Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Ketika orang meninggalkan, ketika orang menghakimi, ketika orang reject, ada sahabat yang tidak pernah tinggalin Anda. Ada sahabat yang terima saudara. Ada seorang pribadi yang tidak pernah hakimi saudara akan kesalahanmu. Dan itu yang Tuhan ingin perbaiki dalam hidupnya Ayub. Error kamu Ayub. Kenapa kamu andalkan manusia? Kenapa kamu berharap sama mereka? Kenapa semua kata-kata orang kamu dengar? Apakah demi menyenangkan dia? Apakah dia menciptakan engkau? Itu loh saudara. Makanya Tuhan bongkar semua hubungan. Karena yang paling bisa membuat kita menjadikan mereka Tuhan hanya dua. Pertama adalah harta. Yang kedua adalah orang. Kalau ini nggak dibongkar saudara, maka Ayub tidak pernah bisa siap diberi kepercayaan lebih banyak. Ya, saya selalu percaya saudara bahwa Tuhan kasih kita orang-orang di sekeliling kita untuk membentuk kita, tetapi bukan untuk mengandalkan kita, mengandalkan mereka saudara. Amin. Ya, siapapun mereka saudara. Ya, siapapun mereka saudara. Tuhan sedang ingin bentuk Ayub. Karena Tuhan mengerti saudara. Kalau ini tidak dibereskan, mengandalkan manusia, maka dia tidak akan pernah ngandalin Tuhan. Setelah proses ini saudara, kita masuk di pasal ke-42. Coba lihat sama-sama saudara. Dikatakan apa saudara? Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Saudara, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Aku ibadah, aku nyembah, aku lakuin semua demi untuk nyenangin orang. Aku tidak bisa terima pendapatku sendiri. Aku harus terima pendapat orang. Aku tidak bisa jalan dengan ideologi dan pemahamanku sendiri. Aku ikut ide pemahaman orang. Tapi sekarang mataku melihat engkau. Karena engkau lebih dari harta yang sudah hilang. Engkau lebih dari manusia-manusia yang gampang berkhianat. Amin saudaraku. Ketika itulah saudara, mata sang penjunan berkata, kenapa aku izinkan kehilangan? Kenapa aku izinkan kerusakan dalam hubungan? Supaya engkau mengerti apa bagian rusak dalam hidupmu. Dan aku mengerjakannya kembali menurut apa yang baik bagi pemandanganku. Amin saudaraku. Setelah yang baik ini jadi saudara, maka yang baik ini menurut pemandangan Tuhan, yang baik ini siap diisi 2 kali dalam kapasitas. Dikasih 2 kali, jumlahnya persis. Kecuali anak, tidak 20, 10 tetap saudara. Tetapi tetap cakep dan paling cantik para putrinya. Dikasih saudara. Anda bisa bayangkan? Ketika yang rusak diperbaiki, Anda bisa bayangkan hidup Ayub selanjutnya?
Dia akan memberi 2 kali lipat. Dia akan menjadi bapak bagi anak yatim lebih banyak. Dia akan memperlihatkan kesalehan, kejujuran, takut akan Allah lebih intensif. Dan dia akan mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia akan punya semuanya, kapasitas yang lebih, memberkati lebih banyak orang tanpa punya berhala. Dan hidup kayak begini saudara, yang tanpa berhala dan dia ketemu langsung sama Tuhan, dia nikmati. Anda baca saudara, kalau saudara baca selanjutnya, baca sendiri di Alkitab, Anda akan menemukan dia hidup 140 tahun lagi. Sampai cukup umurnya, tua, masuk dalam perhentian, dalam kepuasan hidup. Itu kalau bentukan sang penjunan. Jadi hidup kita, apa yang baik bagi pemandangan. Makanya jangan suka protes. Setiap kali Anda protes, pasti pemahaman rusak berbeda sama Tuhan. Betul enggak? Apalagi bilang, aku pelayanan loh Tuhan, aku jalan kaki loh ke Oikos ini, karena mobilku mogok tak tinggal. Jalan kaki Tuhan. Hujan-hujan aku tetap setia loh Tuhan. Tidak ada yang datang, selalu nomor 1 saya datang. Mungkin Anda bilang begitu saudara. Terserah Anda mau ngomong apa. Selama Anda ngoceh-ngoceh terus begitu saudara, itu kan menurutmu, yang baik menurutmu. Kan bagi setiap orang murni, bagi pemandangannya sendiri. Waktu kita mulai kasih semua Tuhan jasa-jasa kita, di saat yang sama Tuhan bilang, itulah kerusakanmu. Iya loh. Kok rusak Pak? Mana bisa saudara, orang yang berdosa hancur hidupnya di bawah kutuk, harusnya mati karena dosanya, diselamatkan, habis itu bilang, aku berjasa. Lucu toh saudara. Iya toh. Kecuali kalau dia keluar sendiri dari api. Kecuali kalau dia hidup sendiri, itu loh saudara, nyelamatin dirinya sendiri. Tapi kalau dia diselamatkan, kasih karunia, kemudian dia ditopang dalam kondisi dosa, dalam kondisi rusak, dalam kondisi nggak bisa apa-apa, tangan kasih karunia Allah menolong, diselamatkan, sudah bersih, aku berjasa loh. Ketawain orang saudara. Tapi kita apa yang kita katakan? Jangan pernah ngomong sama Tuhan, jasa-jasa saudara. Karena di situ kita ngomong, disitulah kesombongan hatimu yang Tuhan akan babat habis. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Haleluya, haleluya. Tuhan bawa kami paham, bawa kami mengerti. Apa yang Engkau mau kami sadari ya Tuhan. Bawa kami mengerti Tuhan. Apa yang Engkau mau kami serahkan. Saudara, biarlah kita ambil satu waktu perenungan hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, aku fine aja Tuhan, aku baik aja. Tetapi sebagian besar dari kita pasti sadar, tanpa firman ini menegur kita, setiap kita pasti sadar, bagian mana yang sebenarnya masih rusak dalam hidup kita. Jangan bela diri. Kalau Tuhan sang penjunan itu melihat apa yang baik bagi pemandanganku, aku akan mengerjakan engkau kembali. Sakit memang, tetapi aku punya sebuah planning besar. Menyembahmu, Mari cek hati kita. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu. Bawa hatimu sama Tuhan. Bawa hatimu sama Dia.
mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Musik saja, tutup mata kita saudaraku. Mungkin hari ini engkau adalah orang yang pernah mengalami kehilangan. Baik itu harta, kesehatan kah? Ataupun mungkin anak-anak. Tapi sampai hari ini, engkau belum bisa berdamai dengan keadaan itu. Engkau masih marah. Engkau masih menahan itu. Padahal Tuhan sedang menguji dan mengusik berhala saudara. Dalam hidup saya, beberapa kali Tuhan usik berhala-berhala itu. Dan ternyata itu tidak gampang. Ada berhala-berhala yang sudah duduk di situ sekian lama. Begitu sulitnya diangkat. Sulit sekali dipindahkan. Sampai saya melepaskan. Roh Kudus, mari koreksi setiap hati. Roh Kudus, mari bicara dalam hati kami. Temukan apa yang kau anggap salah. Dan tugas kami hanya mengizinkan Roh-Mu mengerjakan kembali apa yang baik bagi pemandangan. Masing-masing evaluasi diri, masing-masing evaluasi hidup. Ketika ada hubungan-hubungan yang dirusak. Saya ketemu orang-orang di dalam gereja. Tuhan sengaja merusak sebuah hubungan supaya mereka mengandalkan Tuhan. Kalau tidak saudara, manusia-manusia super ini menjadi berhala-berhala mereka. Tuhan perlihatkan manusia bisa jatuh. Manusia tidak tahan uji. Tuhan perlihatkan dengan mata mereka kejatuhan orang-orang hebat. Sampai mereka berkata, mereka semua manusia yang punya kelemahan. Hanya Tuhan saja yang layak menerima sembah kita. Jangan pernah menjadikan manusia yang menentukan arah hidupmu. Sekalipun dia berkata, ini suara Tuhan untukmu. Tapi engkau harus berkata, biarkan Tuhan yang meneguhkan hatiku. Menyembahmu. Silakan siapa? Bu Linda, Bapak Yohan. Yesus kekasih